Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Racan sebagai pengisi suara, episode 51, TSYK 49. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel yang terus kepikiran ke pembangkangan Alicia mengabaikan protokol penerbangan. Daniel melakukan panggilan telepon saat posisi sekarang sedang mengurah darah menuju Makassar menggunakan jet pribadi. Makanya Daniel bebas menelpon. Siapa yang berani memberi aturan pada tuan muda prasetyo itu? Istriku Dara memanggil. Dara, di mana kau? Berani-beraninya mengabaikan teleponku. Mau mati kau? Tunggu saja. Teriak Daniel setelah panggilan terhubung, mengabaikan pekikan sumbang dari sebelah telepon. Dasar bajing! Makian Firda terpotong saking terkejutnya. Firda menjauhkan ponsel dari telinganya yang terdenging akibat teriakan mematikan dari milik Daniel. Firda mengerjap, mencoba memahami ucapan Daniel. Kenapa Daniel menanyakan keberadaan Alicia? Bukannya Daniel berperan di balik hilangnya Alicia. Lalu kenapa Daniel? Tuan Daniel sepertinya tidak tahu kejadian ini. Ucap Darius berusaha memahami keadaan, kemudian merebut ponsel Alicia di tangan Firda. Halo, halo, suara Daniel terabaikan. Tunggu. Kenapa bukan suara Dara? Halo Tuan, sapa Darius yang berhasil membuat Daniel semakin kalang kabut. Beraninya memegang ponsel istriku, geram Daniel. Elis, hilang. Duar, bagai disambang petir di siang bolong di atas awan. Tubuh Daniel hilang kendali. Dua kata dari sebelah telepon membuat debaran jantungnya menggila. Bahkan Daniel tak bisa berpikir bahwa ini hanya lelucon dari remaja-remaja tengil, sahabat kedua istrinya itu, untuk mengerjainya. Sebab rasa khawatirnya memang telah mendominasi dirinya sejak mengantar Alicia ke perusahaan tadi. Apalagi mengingat panggilan dari Maureen di ponsel Alicia. Darahnya hilang, istri kecilnya hilang, pemilik debaran jantungnya hilang. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Pikirannya kacau, melebihi saat Daniel tak dapat menyelesaikan urusan bisnisnya tepat waktu. Putar arah sekarang! Tekik Daniel memberi tetap pada pilot. Daniel pikir ini darat apa? Di jalan umum gitu, bisa senang tidak putar arah. Namun dengan keahlian dan kecakapan sang pilot pribadi, mereka berputar dan berbalik arah. Pria yang membawa tubuh pingsan Alicia kini kembali ke depan kamar hotel yang telah dipesan oleh bosnya. Sedikit kesusahan memencet bel, sebab Alicia berada dalam gendongannya. Tidak lama setelahnya, pria setengah bayang gempal yang memiliki banyak simpanan itu membukakan pintu dengan senyum mengembang yang sedari tadi telah menunggu kedatangan sang mangsa baru. Lelaki gempal itu sangat kelaparan sekarang. Bawa masuk, ditanya. Lelaki yang membopong tubuh Alicia melangkah masuk melewati tubuh bosnya. Bosnya menyusul. Kemudian, setelah menutup pintu kamar hotel. Setelah meletakkan tubuh Alicia di ranjang, pria jangkung hitam itu tak beranjak membuat bosnya angkat bicara agar anak buahnya segera beranjak. Sebab pria gempal itu tidak bisa lagi menahan adiknya yang siap dimanjakan dengan darah perawan. Saya sudah transfer. Pekerjaanmu sudah beres hari ini, sekarang pulanglah, perintah pria gempal itu. Tapi bos, nyonya tadi bilang saya bisa menikmatinya juga sebagai hadiah, ucap pria jangkung itu, menunjuk Alicia penuh minat dengan dagunya. Cih, 200 juta akan saya transferkan lagi, tubuhnya hanya boleh disentuh olehku, tawar pria gempal. Ia kesal akan hadiah Maria itu pada anak buahnya. Baiklah bos, saya pamit. Pria jangkung hitam itu mengalah. Tak apalah, tak bisa ikut menikmati tubuh Alicia. 200 juta bisa ia pakai untuk menyewa puluhan wanita malam untuk melampiaskan hasratnya. Obat biusnya akan habis 5 menit lagi. Setelahnya bos bisa menikmati gadis perawan yang agresif, ucap pria jangkung menyeringai. Sangat bersenang-senang bos. Pamit pria jangkung kemudian beranjak dari sana. Puk, puk, pukeman membabi buta, serta tendangan mematikan diterima tubuh pria jangkung hitam di saat dirinya baru saja membuka pintu kamar. Akibat tubuhnya yang tak siap mendapat serangan tiba-tiba, pria jangkung itu terkulai lemas di lantai. Tendangan mendarat di kepala dan berhasil melenyapkan kesadaran si pria jangkung. Pria gempal yang baru saja melepas pakaiannya dan hanya menyisakan boxer di tubuhnya, hendak merangkak naik ke atas ranjang, menikmati wajah cantik Alicia. Di detik-detik terakhir kesadaran Alicia mulai kembali. Namun karena mendengar suara ribut-ribut, pria gempal itu menurunkan niatnya, kemudian beranjak memeriksa keadaan. Dengan hanya menggunakan boxer di tubuh gempalnya, seketika bola matanya membesar, seolah ingin melompat keluar melihat keadaan. Bukan karena melihat bawahnya terbujur mengenaskan dengan darah di wajahnya, namun terkejut disertai rasa ketakutan melihat siapa yang berada di depannya dengan wajah dingin mengintimidasi yang hampir telanjang itu. Tuan Ali! Duk!
Tendangan sebuah kaki panjang dan keras bersarang di antara selangkangan pria gempal oleh pria yang baru saja menghilangkan kesadaran pria jangkung. Dia adalah sekretaris Ali. Oke, pria gempal terlentang di dinding, kemudian tubuhnya meluruh ke lantai dengan kesadaran adik kecilnya yang patah. Sakit hingga pria gempal itu memilih mati saja saat ini. Pria gempal itu kini kehilangan kesadaran akibat satu tendangan telak dari sekretaris Ali yang berhasil menghancurkan dunianya semasa sisa hidupnya. Sungguh, pria itu tak lagi ada gunanya. Tunggu saja para wanita simpanannya akan mencari pria simpanan lainnya. Flashback on. Ali yang baru saja menyelesaikan meeting di hotel tergesa-gesa menuju basement untuk secepatnya bisa mengejar penerbangan ke luar negeri untuk menghadiri undangan dari rekan bisnis Prasetyo Corp. Saat Ali membuka pintu mobil, mata yang tak sengaja melihat mobil tak asing yang dikenalnya adalah milik Nyonya Besartinata. Baru saja terparkir tak jauh dari mobil Ali. Sebenarnya Ali tak peduli, hanya saja pikirannya sedikit kepo saat pria jangkung hitam menghampirinya. Dan, duar, tubuh Nyonya mudanya yang terkulai lemas berada dalam gendongan pria jangkung itu. Melewati saja menjuli basement hotel, Ali mengepalkan tangan kuat, ditambah mendengar suara tawa Maria yang begitu mengerikan di telinga Ali. Ali melupakan penerbangannya. Yang ada saat ini ia harus menyelamatkan nyonya mudanya. Ali berbalik, namun telat. Pria membawa tubuh istri tuannya telah masuk ke dalam lift, dan lift telah bergerak naik. Ali tak habis akal. Ali melihat angka pada lift yang dituju pria jangkung itu, 12. Ali dengan sigap menggunakan tangga darurat untuk mengejar. Beruntung, saat sampai di lantai 12, pria yang membawa Alicia masih berdiri di depan pintu kamar yang baru saja terbuka. Ali melangkah cepat, namun kesialan menghampirinya. Kedua pria hidung belang itu telah membawa nyonya mudanya ke dalam dan menutup pintu rapat. Seorang Ali memiliki kejenius dan IQ tinggi setara Daniel, namun bisa hilang akal saat situasi segawat ini. Ali mondar-mandir, tak bisa berpikir harus melakukan apa. Nyonya mudanya, istri tuannya, bisa mati dipenggal Ali sama Tuan Daniel jika sampai terjadi sesuatu di dalam saja. Tangannya terkepal, keringat dingin bercucuran. Bahkan untuk menghubungi Daniel pun tak terpikir olehnya, atau cepat memanggil pihak hotel untuk melaporkan perilaku pecat dua lelaki hidung belang di dalam. Ali sungguh hilang kendali diri, layaknya orang bodoh yang dihantui rasa ketakutan. Ali mematung. Sepertian detik selanjutnya, pengumuman melayang ke wajah pria jangkung yang baru saja buka pintu. Flashback off. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.